Leeds United akhirnya promosi. Promosinya Leeds begitu spesial, mengingat tim ini pernah besar pada akhir 1990-an hingga awal 2000-an. Leeds pernah melangkah hingga semifinal Liga Champions pada 2001 dan beberapa kali menyelesaikan Premier League di 5 besar. Yang paling spesial dari tim ini adalah kemampuan mereka dalam mencetak pemain hebat. Rio Ferdinand, James Milner, Paul Robinson, Mark Viduka, dan Harry Kewell adalah beberapa nama yang bersinar bersama The Whites. Jika ada satu sosok yang pantas dianggap sebagai pahlawan dalam promosinya Leeds, maka orang itu adalah Marcelo Bielsa. Si gila, julukan Bielsa. Ia mampu membuat tim yang sempat kehilangan harapan ini akhirnya mampu kembali ke kompetisi tertinggi hanya dalam 2 musim kepelatihannya. Butuh jalan yang panjang dan sempat melalui 15 manajer serta 5 pemilik hingga akhirnya Leeds menemukan jawaban, yaitu Marcelo Bielsa. Cara bagaimana sang pelatih mengubah nasib tim ini sungguhlah luar biasa. Hanya Marcelo Bielsa yang bisa melakukannya, kata Direktur Trinity Leeds United, yaitu David Madison. Promosinya Leeds sebenarnya bisa dipastikan semusim lebih cepat, karena musim lalu Leeds sebenarnya berhasil masuk ke babak playoff karena finish di posisi ketiga klasemen. Sayangnya mereka gagal karena kalah dari Derby County di semifinal. Beruntung Bielsa bisa membalasnya pada musim ini dengan membawa Leeds meraih trofi divisi Championship. Satu yang membuat kiprah Bielsa menarik untuk diikuti adalah taktik sepak bola yang ia punya. Filosofinya adalah menyerang, menyerang, dan menyerang. Sepak bola tempo tinggi menjadi ciri khas Bielsa di setiap kesebelasan yang pernah ia latih. Pendekatan ini tak pernah berubah sejak awal dia berkarir. Hanya ada satu cara untuk menang di sepak bola, dan itu adalah dengan bermain menyerang. Ketika saya menonton video pertandingan, tujuannya hanya untuk melihat tim itu bermain menyerang, bukan bertahan. Sepak bola itu sederhana. Ketika lawan menguasai bola, seisi tim harus menyerang untuk membuat permainan menjadi lebih dekat ke gawang lawan. Ketika bola di kaki kami, maka kami harus menciptakan ruang untuk improvisasi, kata Bielsa. Bielsa adalah orang yang begitu mementingkan detail. Dalam sesi pelatihannya, ia tak segan-segan untuk memainkan kombinasi menyerang sebanyak 120 kali dan 120 kali situasi ketika bertahan. Ia juga bisa menghabiskan 300 jam untuk setiap tim yang ia analisis. Bahasa Inggris saya tidak begitu lancar, tapi saya bisa bicara soal 24 klub di divisi Championship ini. Saya bisa tahu berapa menit pemain ini bermain di tiap pertandingannya. Saya juga tahu berapa lama mereka diam di posisi tertentu, ujar Bielsa menambahkan. Bahkan, ketika tim yang dilawannya baru mengganti pelatih, maka Bielsa akan melihat video pertandingan pelatih lawannya tersebut di tim sebelumnya, hingga mencapai puluhan pertandingan. Kasus mata-mata Bielsa ke markas latihan Derby County menunjukkan seberapa gilanya Bielsa akan detail. Sadar kalau masih ada yang kurang dari analisisnya, dia mengirimkan seseorang untuk memata-matai Derby, yang ketika itu dilatih oleh Frank Lampard. Selain itu, ia juga tak segan mendidik para pemainnya dengan metode latihan yang keras. Inilah yang membuat Bielsa dianggap sebagai seorang guru oleh beberapa pelatih. Meski tidak punya trofi mentereng, yaitu hanya trofi Liga Argentina dan medali emas Olimpiade, banyak yang berguru pada Bielsa untuk mengambil filosofinya. Contohnya adalah Pep Guardiola, Mauricio Pochettino, dan Diego Simeone. Saat Pep ingin terjun ke dunia pelatih, ia langsung dicekoki 10.000 majalah tentang sepak bola, film, dan buku dengan tema yang sama. Saat masa depan Ole Gunnar Solskjaer masih abu-abu di sekitar awal 2020 lalu, Marcelo Bielsa disebut sebagai orang yang pantas membangkitkan kembali Manchester United. Alasannya sederhana, yaitu filosofi sepak bola menyerang yang ia punya cocok untuk tim seperti United. United pernah merasakan bentuk dari permainan Bielsa. Hal itu terjadi ketika keduanya bertemu pada 16 besar Europa League musim 2011-2012. Dari 2 pertemuan, United selalu kalah, yaitu 2-3 dan 1-2. Setan Merah kehilangan keseimbangan ketika melawan Athletic Bilbao asuhan Bielsa. Taktik Ferguson begitu kacau ketika lini tengahnya tak bisa menguasai bola dengan baik, meski memiliki pemain yang bisa mengontrol tempo macam Tom Cleverley dan Wayne Rooney. Bilbao menekan United nyaris di semua lini. Bahkan, mereka berhasil membuat United tak bisa masuk ke sepertiga akhir dengan mudah. Bahkan ada anggapan kalau Bielsa memperlihatkan kalau taktik Fergie bersama United sudah usang, karena ia tak mampu untuk keluar dari pressing Bilbao selama 90 menit dalam 2 pertandingan.
Etos kerja mereka fantastis, karena mereka bekerja lebih ekstra dari kami. Mereka latihan 2 jam dengan 1 jam di waktu pagi dan waktu malam. Tapi mereka masih bisa main sebagus itu. Saya kagum dengan karyanya, karena mereka main dengan sangat baik. Kami benar-benar kalah dalam segalanya. Jika tak ada De Gea, kami malah bisa kalah 4-5 gol. Kata Fergie ketika kalah 2-3 pada leg pertama. Menarik untuk melihat bagaimana kiprah Bielsa bersama Leeds musim depan. Jika melihat dari gaya bermainnya, tim ini pantas untuk menjadi pengganggu, layaknya Wolverhampton atau Sheffield United pada musim ini. Selain itu, kembalinya Leeds juga menandakan hadirnya kembali Pennines Derby atau biasa disebut Roses Rivalry. Menarik untuk dinanti, apakah United era Solskjaer bisa mengatasi permainan atraktif Leeds ala Bielsa? Kita tunggu musim ini.